Selamat pagi sahabat Ragam, apa kabar Anda semuanya? Negeri kita Indonesia memang selalu saja memberikan suguhan pesonanya untuk kita nikmati. Dan kali ini Ragam Indonesia berkesempatan untuk melihat salah satu keindahan yang ada di sudut bumi Celebes. Selamat datang di Tanah Toraja. Tanah Toraja dihuni oleh suku Toraja di daerah pegunungan dan masih mempertahankan gaya hidup Austronesia yang asli dan mirip dengan budaya Nias. Kata Toraja sendiri berasal dari bahasa Bugis, yaitu Toriaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Mendengar cerita tentang Tanah Toraja melegenda membuat saya ingin membuktikan sendiri akan torehan pesona yang ada di satu bagian dari bumi Celebes ini. Berkunjung ke suatu tempat, icip-icip makanan khas tentu menjadi agenda wajib. Di Tanah Toraja sendiri terdapat berbagai suguhan kuliner dengan proses pembuatan yang unik dan tentunya dengan cita rasa selangit. Ini cuaca hujan-hujan kayak gini paling pas kalau kita menikmati kuliner yang hangat-hangat. Dan kali ini saya bersama dengan Mama Irfan diajak untuk belanja salah satu bahan dasar masakan khas Toraja ya Mama ya? Namanya apa? Kalau lentong pamerasan. Pamerasan. Belut ya? Nah ini dia belut. Wah besarnya itu. Oh, Besar. belut. Masakan khas Toraja masih mempertahankan tradisi yang ada. Cara mengolahnya yaitu turun-temurun dari nenek moyang orang Toraja dahulu. Tolok lendong pamerasan adalah makanan khas Toraja yang menggabungkan daging belut dengan sejumlah bumbu sehingga tercipta rasa yang lezat. Terdiri dari sejumlah bahan seperti daging belut segar, bawang merah, bawang putih, bubuk kluwek, cabai katokon, jahe, daun kucai, dan sejumlah bumbu pelengkap lainnya. Proses pertama dimulai dengan membakar belut selama sekitar 5 menit hingga tekstur daging belut kering. Harus dibakar dulu ya ini. Tips bagi Anda sahabat Ragam yang mengolah belut memang sebaiknya dibakar terlebih dahulu karena memang iya, belut ini kan licin ya. Jadi kalau tidak dibakar teksturnya itu akan nggak berubah ya. Nah, jadi pada saat dibakar nanti kulit yang di luarnya ini akan kering ya, dan aromanya itu semakin keluar juga, begitu ya. Belut yang telah dibakar selanjutnya dicuci hingga bersih. Haluskan bawang merah, bawang putih, geprek serai, kemudian iris cabai katokon dan daun bawang. Nah, kita tumis bawangnya ya. Tumis bumbu hingga harum. Jika sudah, campurkan bubuk luwak atau dalam bahasa Toraja disebut pamerasan. Oseng-oseng sesaat, masukkan belut, lalu campurkan daun bawang dan juga irisan daun kucai. Meski terlihat cukup menggelikan, belut begitu kaya akan kandungan gizi, seperti fosfor yang berguna untuk meminimalisir terjadinya pengeroposan pada tulang atau lebih dikenal dengan osteoporosis. Selain itu terdapat juga zat besi yang berfungsi untuk mencegah terjadinya anemia. Diamkan hingga kuah mendidih dan bumbu benar-benar meresap ke dalam daging belut. Angkat dan tolok lendong pamerasan siap dinikmati. Tolok lendong pamerasan memiliki rasa yang sangat nikmat. Gurihnya daging belut dengan kuah yang khas benar-benar menjadi hidangan wajib dicoba. Masakan yang satu ini paling pas disantap dengan nasi panas. Pokoknya dijamin nagih sahabat Ragam. Ada yang tahu ini jenis buah apa? Ini kalau di Toraja disebut dengan pangi ya. Ternyata memang di setiap daerah sebutannya berbeda. Di Makassar disebut dengan kalua ya. Dan di Toraja ada olahan yang terbuat dari pangi ini namanya utan pangi. Lain tolok lendong pamerasan, lain pula dengan olahan kuliner yang satu ini. Utan pangi merupakan olahan sayuran yang dimasak dengan mengolah daging buah kluwak yang dicampur dengan sejumlah bumbu khas Toraja. Terdiri dari sayur pangi, daun bawang, daun kucai, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, pamerasan, dan sejumlah bumbu lainnya. Haluskan bawang merah dan bawang putih.
kemudian tumis hingga harum. Campur pemerasan dan aduk hingga bumbu tercampur rata. Sekarang kita masukin Sayur panginya. sayur pangi ya. Iya. Sahabat Agam, sebenarnya untuk buah pangi ini semua bagiannya bisa dimanfaatkan, mulai dari daging buah dan juga isi buah. Tapi karena ini memang jenis buah yang beracun ya, jadi harus direndam terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Biasanya berapa lama, Mama? Paling sejam. Sejam ya, sebentar saja. Ini luar biasa ya, kekayaan alam Indonesia itu memang sangat berlimpah. Buah pangi atau lebih dikenal dengan kluwak merupakan jenis sayuran dengan nama ilmiah Pangium edulereineo. Di masyarakat kita, buah kluwak memang sering dijadikan sebagai campuran dalam memasak, terlebih di daerah Sulawesi dan Jawa Barat. Ya, buah kluwak sangat beracun jika dikonsumsi secara mentah karena mengandung asam sianida dalam konsentrasi tinggi. Namun, jika diolah secara benar, kluwak memiliki sejumlah kandungan yang baik bagi tubuh. Seperti vitamin C, ion besi, beta-karotin, dan asam hipnokarpat. Untuk menambah utan pangi semakin nikmat, tambahkan cabai rawit, daun bawang, daun kucai, dan penyedap rasa. Boleh comot? Boleh. ya. Nyaman, nyaman. Saat dan sajikan. Ini kalau soal icip-icip saya nomor 1. Sahabat, masakan khas Tanah Toraja lainnya yang tak boleh Anda lewatkan yaitu dangkot. Kuliner yang satu ini terbuat dari daging ayam yang dimasak kering dengan sejumlah bumbu hingga tercipta rasa yang sangat lezat. Di Tanah Toraja sendiri, dangkot biasanya dimasak saat diadakan penyambutan tamu. Selain itu, masakan ini juga dijadikan sebagai bekal saat perjalanan jauh. Bahan-bahan untuk membuat dangkot terdiri dari daging ayam, bawang merah, bawang putih, bumbu kunyit, bumbu, kemiri, cabai rawit, jahe, serai, dan beberapa bumbu pelengkap lainnya. Haluskan bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Nah ini siap ditumis dulu. Oke. Panaskan minyak sayur secukupnya dan tumis bumbu hingga harum. Campurkan lengkuas dan jeruk, jahe parut, serai, dan oseng-oseng sesaat. Ini sudah? Sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Jadi berbeda dengan masakan yang ada di Sumatera, untuk masakan di Toraja ini sebenarnya bumbunya simpel ya Mama ya. Tapi penggunaannya itu nggak tanggung-tanggung, sekali masak langsung banyak. Jadi lebih terasa ya. Jika bumbu mulai harum, masukkan daging ayam. Tambahkan garam secukupnya dan tunggu hingga daging ayam matang dan bumbu benar-benar meresap. Sembari menunggu ayam matang, haluskan cabai lalu campurkan. Tunggu beberapa saat hingga daging berubah kekuningan. Widih, ini wanginya sudah tercium Mama. Angkat dangkot dan hidangkan. Sahabat, utan pangi memiliki rasa yang khas. Gurihnya daging kluwak ditambah dengan bumbu yang kuat menjadikan olahan ini pas sebagai teman santap. Begitu pula dengan dangkot, empuknya daging ayam dibalut dengan sejumlah bumbu yang nikmat membuat saya merem melek. Rasanya ingin nambah lagi dan lagi. Ini utan pangi ini ada rasa pemerasannya ya Mama ya. Ada yang khas gitu pada saat di mulut, dan dangkotnya bumbunya luar biasa. Tajam banget ya. Berada di daerah ketinggian membuat kontur tanah di Toraja sangat subur. Alhasil, banyak terdapat lahan pertanian yang menjadi denyut nadi kehidupan masyarakatnya. Salah satunya tanaman yang menjadi ciri khas di Tanah Toraja yaitu cabai katokon. Masuk dalam genus Capsicum, cabai katokon memiliki bentuk yang sangat unik, yaitu mirip dengan paprika. Jenis cabai ini sebenarnya terdapat di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Namun di Toraja, cabai katokon dijadikan salah satu komoditi unggulan.
Ada yang bilang belum sah ke Toraja kalau belum nikmatin sensasi pedas lada katokon. Nah, setelah ini saya mengajak Anda untuk mencicipi kuliner yang menggunakan bahan dasar lada kebanggaan masyarakat Toraja ini. Salah satu kuliner yang menggunakan cabai katokon sebagai bahan dalam masakannya adalah papyong balai karape. Papyong menjadi ikon kuliner di Tanah Toraja. Pembuatannya yang terbilang unik menjadi salah satu alasan kenapa masakan ini banyak dicari. Bahan-bahan dalam membuat papyong terdiri dari ikan mas, daun mayana atau bolu nangko, cabai katokon, kelapa parut, serai, jahe, dan daun bawang, bawang putih, serta sejumlah bumbu lainnya. Proses dimulai dengan mencampurkan daging ikan mas dengan semua bumbu, aduk terus hingga semuanya tercampur rata. Jangan lupa, tambahkan pula cabai katokon. Cabai katokon sama seperti cabai pada umumnya, yaitu mengandung zat minyak asirit capsaicin, yaitu zat yang membuat rasa menjadi pedas dan terasa panas di lidah. Cabai katokon juga memiliki khasiat bagi kesehatan kita, seperti menambah nafsu makan, anti stres, membantu mengatasi masalah persendian, menurunkan kolesterol, dan melancarkan aliran darah. Nah, dalam setiap pembuatan papyong ini harus ada namanya ini ya, daun bulu nangko. Daun bulu nangko ini adalah daun yang banyak ditemukan di Tanah Toraja dan ini ada dua jenis ya, Papa ya. Ini ada yang ungu dan yang hijau. Sedangkan yang ungu ini banyak dipercaya memiliki khasiat ya seperti penambah darah dan juga mengobati batuk. Selanjutnya, masukkan daging ikan mas ke dalam bambu. Papyong balai karape pun siap dibakar. Proses pembakaran papyong dilakukan sekitar 40 menit hingga bumbu benar-benar meresap ke dalam daging ikan. Papyong balai karape memiliki rasa yang luar biasa nikmat. Gurihnya daging ikan mas menjadikan olahan ini begitu dinanti. Mantap? Mantap, kita habisin ya. Budaya yang masih sangat kental memang menjadi ciri khas Tanah Toraja. Puas cicip-cicip kulinernya, saya pun melanjutkan petualangan dengan mengunjungi sejumlah destinasi wisata andalan Toraja. Ini lumayan. Ini ya. Kalau yang ini, ini kita ke sana ya. Nah, bagi masyarakat Toraja, kerbau memiliki peranan yang sangat penting, terlebih dalam nilai ekonomi dan juga budaya ya Om ya. Nah, kali ini saya bersama dengan Om Erwin. Berada di salah satu pasar kerbau terbesar di dunia dan ini adalah salah satu ciri khas di Tanah Toraja ya Om ya. Namanya Pasar Bolu. Terletak di poros Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Pasar Bolu menjadi salah satu daya tarik tersendiri di Tanah Toraja. Jika biasanya pasar identik dengan tempat beragam barang yang diperjualbelikan, namun di Pasar Bolu ini hanya memperjualbelikan kerbau. Berbagai jenis kerbau dari seluruh Indonesia ada di pasar ini. Karena sedikitnya terdapat 500 ekor kerbau yang diperjualbelikan. Harga tiap kerbau pun sangat beragam, mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Ini kalau untuk harga kerbau sendiri bisa ditentukan dari beberapa faktor ya Om ya. Dari bulu kerbau, terus posturnya juga, tanduk, dan juga ada tanda-tanda tertentu ya Om ya. Pusar ya, biasanya di atas sini. Nah, dan yang paling mahal adalah salah satu jenis saleko. Ini saleko ya, atau dikenal dengan kerbau bule. Om kalau boleh tahu ini harganya berapa? 700.000. 700 juta. 700 juta. Ini dapat mobil 3. Om kita beli yang ini. Kita tawar-tawar dulu kata si Om Erwin. Pasar Bolu biasanya dibuka 1 kali dalam 6 hari. Sahabat, ada yang unik dari proses jual beli kerbau di Pasar Bolu, di mana tawar-menawar dilakukan secara rahasia. Ini memang tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Toraja sejak dahulu. Jadi Om? Jadi enggak? Kita pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu, berarti kita cari-cari yang lain dulu ya Om ya. 700 juta. Tidak. Oke, kita ke sana ya. Makasih ya Om ya.
Karena merupakan hewan yang sangat dijunjung tinggi keberadaannya, masyarakat Toraja menggolongkan kerbau dalam beberapa jenis, seperti kerbau bonga, kerbau teken langit, kerbau balian, dan kerbau yudu atau kerbau biasa. Di Toraja sendiri ada hal yang sangat perlu dilakukan ketika ingin membeli kerbau ya Om ya, yaitu pengecekan seluruh badan kerbau ya, dan salah satu yang penting yaitu pengecekan pusar. Yang mana Om tadi Om pusar? Ini pusar. Ini bukan? Nah, ini pusar. Ini memang nggak terlalu jelas ya Om ya? Iya, karena pendek. Ini kalau kita apa namanya? Ubun-ubun ya, pusar juga. Kerbau dijadikan sebagai tolak ukur kemakmuran seseorang. Semakin banyak orang memiliki kerbau di Toraja, semakin tinggi pula derajatnya. Jadi Om, jadi ya. Nah, jadi setelah dilakukan tawar-menawar, akhirnya terjadilah kesepakatan antara penjual dan juga pembeli. Dan nanti ini pembayarannya dilakukan di rumah atau di warung kopi Om ya. Janjian ya sama si Bapak ya. Langsung diantar, kerbaunya juga diantar di rumah. Oke, siap. Ini langsung keluar dari pasar ya berarti. Langsung sudah terpilih ini. Yuk. Tanah Toraja adalah salah satu tempat konservasi peradaban budaya Proto-Melayu Austronesia yang masih terawat hingga saat ini. Kebudayaan adat istiadat, seni budaya, seni sastra lisan, bahasa, dan tempat tinggal menjadi ciri khas tempat ini. Salah satu yang banyak menarik perhatian wisatawan yaitu proses pemakaman jenazah di Toraja. Untuk bisa melihat pemakaman khas Tanah Toraja, Anda bisa mengunjungi Londa. Londa adalah bebatuan curam di sisi makam khas Tanah Toraja. Salah satunya terletak di tempat tinggi dari bukit dengan goa yang dalam, di mana peti-peti mayat diatur sesuai dengan garis keluarga. Yang tak kalah menarik dari pemakaman ini, yaitu terdapat patung yang diletakkan berjejer-jejer di atas tebing. Patung-patung ini dibuat mirip dengan orang yang dimakamkan di Londa. Masyarakat Toraja mengenalnya dengan patung Tau-Tau. Penasaran akan proses pembuatannya? Saya pun memutuskan untuk bertemu salah satu pengrajin patung Tau-Tau yang berada di Desa Ketekesu, Kabupaten Toraja Utara. Selamat pagi Om Benyamin. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Ya, sehat. Nah, Om Benyamin ini adalah masyarakat Toraja sekaligus pengrajin patung Tau-Tau. Om, udah berapa lama Om bikin patung Tau-Tau? 30 tahun. 30 tahun. Luar biasa, sudah lama banget ya. Iya, Ini iya. masih proses Proses wajah. wajah ya? Ya. Pembuatan patung terikat pada berbagai ketentuan religius, mulai dari memilih dan menebang pohon nangka. Pengrajinnya pun tak boleh dikerjakan oleh sembarangan orang. Sepanjang proses pembuatan patung Tau-Tau, pengrajin diwajibkan mengerjakannya dekat dengan jenazah. Ini yang membuat patung Tau-Tau ini semakin spesial bukan hanya karena wajahnya mirip dengan yang pemesan ya Om ya? Iya. Ini yang dipoto, melainkan harganya juga. Ini satu patung bisa mencapai 20 juta rupiah. Om, satu patung selesainya berapa lama Om? 4 bulan. Iya. Lumayan lama ya? Iya. Patung ini dikenal dalam masyarakat Toraja sebagai personifikasi orang yang telah meninggal. Tau-Tau merupakan satu budaya yang menambah keragaman di negeri ini. Ini pembuatan patung Tau-Tau ini tidak sembarangan. Kenapa? Karena yang bisa membuat harus keturunan bangsawan ya Om ya, bukan masalah finansial. Jadi punya banyak duit, tapi kalau orang biasa tidak bisa bikin ya. Tidak bisa. Kalau orang bangsawan mau nggak mau harus bikin, begitu ya? Ya. Oke, ini sudah selesai bukum? Belum ya ini? Patung Tau-Tau yang sudah selesai selanjutnya akan diambil oleh keluarga pemesan sebelum diadakan upacara pemakaman nantinya. Masyarakat suku Toraja dikenal masih sangat menjunjung tinggi nilai budaya. Hal ini terlihat dari pembangunan rumah adat atau tongkonan yang masih mempertahankan tradisi yang ada.
Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Atapnya melengkung menyerupai perahu yang terdiri atas susunan bambu. Pembuatan tongkonan dibuat dengan mengikuti budaya yang ada. Tiap detail rumah sangat diperhatikan. Pembangunan rumah khas Toraja ini cukup menguras kocek, yaitu sekitar 600 juta rupiah. Ini kebayang nggak sih betapa kokohnya rumah tongkonan ini? Karena apa? Beban untuk atapnya saja mencapai 50 ton beratnya ya Om ya. Dan ini bisa bertahan berapa tahun Om? Sampai 100 tahun, luar biasa. Rumah tongkonan sendiri memiliki beberapa jenis tergantung dari silsilah keturunan pembuat rumah. Ini luar biasa, tinggi banget. Berapa meter Om? Dari bawah. Sekitar 20 meter ini. 20 meter, tapi ini bukan hanya atapnya saja yang unik dari yang namanya tongkonan ya Om ya. Ada ukiran khas Torajanya juga ya, yang sangat diperhatikan. Nah setelah ini saya ingin melihat seperti apa sih proses pembuatan ukiran rumah khas suku Toraja atau tongkonan. Ini berapa persen lagi Om? Setidaknya ada 67 jenis ukiran khas Toraja. Ukiran ini biasanya menghiasi tiap tempat yang melekat dengan masyarakat Toraja, mulai dari rumah, lumbung padi hingga peti jenazah sekalipun. Awalnya saya kira untuk mengukir dinding rumah tongkonan itu diukir dulu baru dipasang, ternyata tidak, saya salah. Papannya dipasang dulu ya Bang ya, baru nanti dibikin pola dan dibentuk dengan motif yang sangat cantik. Ini motifnya namanya apa Bang? Pak Bulitong. Pak Bulitong. Kalau yang ini? Sekong Kandore. Sekong Kandora. Cantik banget. Tiap motif ukiran khas Toraja mengandung makna berbeda bagi masyarakat Toraja, seperti lambang kesejahteraan, lambang kemakmuran, lambang kehidupan, dan harapan untuk senantiasa hidup rukun. Luar biasa ya sahabat? Pastikan Anda tak beranjak dulu ya sahabat Ragam, karena Ragam Indonesia akan segera hadir dengan informasi yang tak kalah menarik lainnya. Tetap di Ragam Indonesia.